Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi juga nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat, berbagai macam nikmat yang lain. Selawat teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum kajian ini kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Harapan kita semuanya semoga kajian kita ini membawa barokah, membawa kebaikan untuk kita semuanya. Kalau di antara kita ada yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Kalau di antara kita ada yang sedang Allah uji dengan kekurangan, semoga Allah cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Allah angkat harkat dan derajat kita, Allah selamatkan keluarga kita dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ternyata di dalam Al-Quran ini pembahasan kita sebelumnya tentang istighfar yang disarankan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Dan sampai sekarang juga untuk kita. Ternyata ada lagi, bukan cuma hanya Nabi Nuh yang menyuruh kaumnya untuk beristighfar memohon ampun kepada Allah itu, yang dialami langsung oleh seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabi Yunus, yang dia memohon ampun kepada Allah ketika dia ditelan oleh ikan. Karena dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, sehingga Nabi Yunus Allah selamatkan di telan ikan tersebut. Baik Ibu Bapak sekalian, di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam suratnya yang ke-21, surat Al-Anbiya, juznya yang ke-17, ayatnya yang ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 ayatnya ke-87. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya auzubillahi minasyaitonirrajim, dan ingatlah ketika Zunnun atau Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tiada Tuhan selain Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zolim. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ini tentang cerita Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya.
Dalam keadaan marah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Sudah berulang-ulang kali diajak untuk kembali ke jalan Allah, tapi kaumnya tetap menolak apa yang diajak oleh Nabi Yunus tersebut. Kemudian setelah itu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Di dalam perjalanan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, tetapi kaumnya ini mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah tanpa sepengetahuan Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus saat itu sudah dalam keadaan marah lalu meninggalkan kaumnya. Makanya pelajaran untuk kita semuanya, kalau kita mau pergi dari rumah kita, mau berangkat bekerja, mau berangkat kuliah, mau berangkat sekolah, atau mau aktivitas apapun juga, jangan ada kemarahan. Jangan dalam keadaan marah. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan marah, nanti Allah akan sulitkan kita selama di perjalanan. Yang sudah dicontohkan oleh Nabi Yunus di dalam ayat ini tadi. Nah, singkat cerita, Nabi Yunus kemudian berjalan dan kemudian dia naik kapal. Di dalam kapal tersebut ada Nabi Nuh diundi dan dilempar ke dalam laut sehingga Nabi Nuh ditelan oleh ikan. Tapi dengan doanya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia membacakan Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selalu dia mengucapkan itu, kemudian dengan pertolongan Allah sehingga Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah, dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Sekian Ibu Bapak sekalian, pelajaran yang dapat kita sampaikan meskipun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan umumnya kita semuanya. Saya akhiri sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.